Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Apa manfaat salat duha ya? Ini yang sering kita tanyakan gitu ya. Kesehari-harian kita kan ada yang sholat duha, ada yang enggak. Kalau dihitung-hitung, kita sendiri juga kadang sholat, kadang kagak ya. Terus ini kita bahas manfaatnya. Emang apa sih manfaatnya gitu? Orang yang sholat duha itu apa? Sampai-sampai ada orang bela-belain sholat duha. Tapi ada juga orang yang menghiraukan sama sekali gitu. Untuk sholat duha, di sini dijelaskan dalam kitab Taqirat juga ya. Sholat duha itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Man hafadha ala syuf'ati duha, gufirat lahu dunubuhu, wa in kanat mithla zabadil bahr. Man hafadha, barang siapa yang menjaga, ya dia jaga ala syuf'ati duha, 2 rakaat salat duha. Seharinya 2 rakaat ya. Ya. Gufirat lahu, niscaya Allah ampuni baginya ya, bagi orang yang salat. Apanya yang diampuni? Dunubuhu, dosa-dosanya. Oh, kita dosa banyak ya. Ternyata manfaatnya apa? Bisa Allah ampunkan, maafin dosa-dosanya yang kita lakukan. Wa in kanat, walaupun dosanya itu apa? Mithla zabadil bahar, sebanyak buih lautan. Dosa kita banyak kan? Mata kita ngelihat aurat, kuping kita mendengarkan ghibah, mulut kita ngomongin orang. Ya, kayaknya sehari itu gak lepas dari ngomongin orang tuh ya. Allah, kesalahan orang tuh di mata kita itu. Padahal dilarang itu ngomongin kesalahan orang itu. Jelas tuh, wala tajassasu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tajassasu. Jangan suka mencari kesalahan orang. Jangan dibahas kesalahan orang tuh. Jangan suka mencari kesalahan orang. Nah, sekarang coba kesalahan orang dibuka malah. Ya kan? Dibicarakan lagi. Kesalahan pasangan, kesalahan orang tua, kesalahan saudara, kesalahan anak. Waduh. Nah, itu dosa semua itu. Ya, itu jalan keluarnya harus minta ampun itu. Yang dimaksud ini yang apa? Yang dimaksud diampuni dosanya ya dosa-dosa kecil aja. Kalau dosa-dosa gede kayak gitu mah ghibah orang itu harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa-dosa kecil insyaallah ya Allah ampuni, Allah maafin dengan kita melaksanakan sholat duha. Walaupun dosanya banyak nih, dosa kecil kita banyak, sampai seperti buih lautan, kita jaga tuh dalam sehari 2 rakaat. Emang sholatnya sebentar, ringan, tapi ya itu dia, kita ini apa ya, bisa nggak bisa gitu. Seharusnya kita apa tuh, kita laksanakan lillahi ta'ala ya, karena ini dianjurkan ya, dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta 2 rakaat sebentar. Rakaat pertama yang gampang aja deh, Al-Falaq. Rakaat kedua An-Nas boleh. Atau rakaat pertama Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas boleh. Atau rakaat pertama Asy-Syamsi, rakaat kedua Ad-Duha begitu ya. Itu mengenai salat duha. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah ya, diberikan kemampuan sehingga kita bisa menjalankannya gitu ya. Emang mesti dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya kita hanya tahu manfaatnya doang tapi nggak dilakukan gitu. Jadi manfaat salat duha itu luar biasa ya, bisa menghapus ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Terus dosa kita, apalagi yang sering itu, kita lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Hari ini kita belum bersyukur. Berangkat dari rumah ke satu tempat, kita nyampe satu tempat nggak bilang alhamdulillah. Lupa lagi. Bener gak? Itu habis minum bismillah, alhamdulillahnya lupa. Setelah minum nggak alhamdulillah, lupa itu kan. Itu mudah-mudahan dengan kita salat duha itu termasuk Allah ampuni ya kelalaian kita sehari-harinya. Terus manfaat lain, waman sholat duha rakaataini, dan barang siapa yang sholat duha rakaataini 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, orang tersebut tidak dicatat orang yang lalai. Oh, maksudnya ini orang masih ingat sama Allah. Ya, dia nggak termasuk orang yang lalai gitu ya, orang yang melupakan Allah, tapi dia masih termasuk orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain, la yuhafidu ala salatid duha, tidak menjalankan salat duha illa awwab, kecuali orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang mohon ampun kepada Allah. Jadi orang yang selalu tobat tuh ada ciri-cirinya, dia duha tuh diperhatiin walaupun hanya 2 rakaat. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. 2 rakaat boleh, sekaligus 4 rakaat boleh, atau bisa 8 rakaat ya. 2 rakaat, 8 rakaat. Paling banyaknya hanya 12 ya. Begitu. 12 rakaat. Ya, untuk kita ya, untuk istiqomahnya, untuk istiqomah kita lakukan sehari-hari minimal 2 rakaat. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang lalai gitu ya. Karena dengan sholat 2 rakaat kita digabungkan dengan orang apa? Orang yang tidak lalai gitu. Orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin usia kita udah puluhan tahun ya, usia kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sholat duha enggak. Nah ini jangan sampai, karena kita ini butuh bekal nanti untuk di akhirat. Lakukan sholat duha lillahi ta'ala, untuk bekal di akhirat. Karena dengan sholat duha itu udah ampun dosa kan, ampun dosa kita nggak kehitung ya, banyak. Terus juga dibarengi dengan mohon ampun ya, mohon ampun dibarengi, karena kalau dosa-dosa besar mah harus tobat kan. Barengi dengan, ya Allah, jika aku melakukan ini, aku mohon ampun ya Allah, astagfirullah, ya Allah, aku pernah melakukan ini, aku mohon ampun ya Allah, aku mau berubah lillahi ta'ala, seperti itu. Insyaallah kita tekuni terus ya, jangan bosan-bosan ya, lakukan sholat duha. Hari ini kagak, berarti besok ke sholat duha. Hari ini kagak, besoknya sholat duha gitu ya, 2 rakaat ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi bekal untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.